selamanya. Tapi seringkali setiap kali orang mau datang kepada Tuhan, seringkali ada saja pergumulan. Apalagi kita tahu bahwa di Taman Eden ada dua lembaga kudus yang diciptakan Tuhan. Yang pertama adalah Sabat, yang kedua adalah pernikahan. Sabat ini adalah media bagi hubungan vertikal, cinta kasih antara manusia dan Tuhan. Dan rumah tangga adalah media bagi hubungan cinta kasih antara kita dan sesama secara horizontal. Dan sampai Yesus datang nanti, dua lembaga ini setan tidak suka. Dia berusaha untuk hancurkan ini hubungan vertikal. Hari Sabat dirubah, hari Sabat digoncang dan sebagainya. Demikian juga hubungan horizontal antar sesama, rumah tangga berusaha dihancurkan. Supaya kenapa? Supaya manusia tidak tahu arti cinta kasih yang sebenarnya, nggak mengerti karakter Tuhan yang penuh cinta, dan tidak bisa mengasihi sesamanya. Kalau tidak bisa mengasihi sesamanya, tidak tahu apa itu karakter kasih yang adalah dasar dari pemerintahan Allah. Sehingga seringkali dua lembaga ini diobok-obok sama setan, digoncang. Apalagi kalau sudah mau masuk Sabat, ya dulu walaupun saya keluarga pendeta juga, puji Tuhan, papa saya juga adalah pendeta. Ketika kami masih kecil, saya punya kakak 4 perempuan semua. Saya laki sendiri paling kecil. Kalau sudah mau masuk Sabat, selalu ada saja macam-macam. Entah saya dan kakak-kakak berkelahi, atau orang tua dengan anak, ya selalu saja ada konflik. Begitu mau masuk Sabat, setiap rumah tangga, di awal-awal rumah tangga kami juga selalu saja begitu mau masuk ke hari Sabat, ada saja yang membuat rumah tangga ini sepertinya dicobai, digodai. Itu sebabnya setiap mau masuk Sabat, hari Jumat selalu saya ingatkan kepada keluarga, sudah mau masuk Sabat, sudah mau masuk Sabat, tahan diri, hati-hati. Ini dua lembaga kudus ini setan tidak suka. Sehingga kalau kita boleh menahan diri, hari Sabat menjadi hari kenikmatan. Dan rumah tangga dan hari Sabat menjadi lembaga kudus, di mana lembaga ini benar-benar menjadi sukacita bagi kita. Tapi kalau tidak, mau masuk Sabat, biasanya goncang dan sebagainya. Tapi apapun itu saudara sekalian, pada Sabat ini, yang jelas kita sekarang sudah berada di sini untuk berbakti kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya tinggalkan dulu yang di luar sana, lupakan dulu semua yang di luar sana, apapun permasalahan hidup di luar sana, lupakan dulu, dan kita fokus kepada ibadah kita saat ini. Kita fokus kepada firman Tuhan, supaya pulang dari sini, dari penyembahan ibadah kepada Tuhan, ada berkat Sabat yang kita bawa. Amin. Ada berkat Sabat yang kita bawa. Jangan sampai pulang dari gereja keadaannya masih sama, gundah gulana gelisah dengan segala permasalahan di luar sana. Pastikan bahwa sepulang dari gereja pada hari Sabat khususnya, kita membawa berkat Sabat, berkat dari Tuhan. Amin. Jemaat Taman Harapan, saya tahu ini bukanlah kali yang pertama saya di sini, bukan kali yang pertama saya berbagi firman Tuhan di sini. Mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara yang baru melihat saya pada saat ini. Yang jelas Jemaat Taman Harapan selalu menjadi lebih indah dipandang jika dipandang dari balik senyuman. Nah, itu sebabnya mari sama-sama kita senyum saudara sekalian. 1, 2, 3. Aduh, lega hati saya. Bayangkan saudara, semua mata memandang saya banyak begini, lalu memandang saya dengan wajah tegang. Wah, saya deg-degan di sini saudara sekalian. Ya. Tapi kalau sudah senyum, wah langsung hati saya ini rasanya lega rasanya. Terima kasih kepada Tuhan boleh bersama dengan saudara saat ini. Terima kasih juga kepada pendeta Sibi, beliau adalah kakak ipar saya juga, yang sudah boleh bersama-sama untuk mengizinkan saya berbagi firman Tuhan pada Sabat ini. Demikian juga tua-tua jemaat, majelis jemaat, semuanya yang sudah membuka hati, saya boleh berbagi firman Tuhan pada Sabat ini. Saya tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Pendeta, saya akan tunjuk-tunjuk ini. Ada pointer yang harus saya tunjuk, apa boleh saya? Oh iya, katanya di bawah saja. Sehingga saya mohon pamit ini, saya akan turun di bawah untuk pembahasan firman Tuhan saat ini.
Baik. Ada? Oke. Ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang sekali lagi kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengundang Roh Kudus hadir di tengah kita, teristimewa menyikapkan pikiran kita untuk mengerti akan firman Tuhan dan diubahkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengundang Roh Kudus. Ya Tuhan kami, ya Pencipta kami, kembali kami akan memohon Roh Kudus yang sudah kami undang sejak awal ibadah kami, tetap tinggal bersama dengan kami. Teristimewa memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman. Terlebih, lembutkan hati ini supaya rela terima firman-Mu sebagaimana dia ada, dan kami boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Kami berdoa dan siap mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Pencipta, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, ini saya ingin memberi judul pembahasan kita firman Tuhan adalah Bulik Walam dalam Nubuatan. Apa ini bulik walam dalam nubuatan? Kita akan membahas satu perikop, 1-2 ayat yang terdapat dalam kitab Matius pasal 26. Kita sudah mulai baca ini di ayat bersangkutan. Mari kita sama-sama lihat Matius 26 ayat 6 dan 7. Boleh kita baca sama ya? Di depan sini 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa seluruh buli-buli berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kalau sudah lihat ada yang warna kuning di sini, ini ada hal-hal yang rindu saya bagikan, yang penting untuk dipelajari. Disebutkan bahwa ketika Yesus berada di Betani, di rumah Simon Sikusta. Simon Sikusta ini adalah seorang Farisi, tetapi dia pernah disembuhkan Yesus dari kustanya. Lalu kemudian dia mengundang Yesus makan di rumahnya. Ketika ada di rumah Simon, datanglah seorang perempuan. Siapa perempuan ini? Sahabat, ini setelah sahabat kita juga banyak berbicara mengenai perempuan dalam kitab Lukas. Tapi coba kita cari tahu perempuan yang satu ini. Ini ada di Alkitab sejak awalnya, Hawa. Kalau lihat Hawa, kira-kira apa yang muncul di benak kita? Hawa? Perempuan pertama, puji Tuhan. Ada lagi? Kira-kira begitu muncul, begitu lihat gambar Hawa, kira-kira yang muncul di otak kita apa? Ya? Buah. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Ya, rusuk. Oke, apa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tahu bagaimana memikirkan seorang Hawa. Beberapa kali saya coba bagikan ini Jumat-Jumat. Begitu saya tanya, apa pandangan Anda terhadap ini Hawa? Permulaan dosa. Ini yang menyebabkan dosa. Oh, saudara sekalian, memang benar kita tahu bahwa Hawa ditipu oleh iblis lalu jatuh dalam dosa. Tetapi kalau diminta memilih, kita memilih berpikir secara apa? Positif atau negatif? Itu dia. Kita harus melatih diri kita berpikir terus secara positif. Karena orang berpikir secara positif selalu optimis, tidak pesimis. Sebaliknya orang negatif selalu berpikir pesimis. Walaupun kita tahu Hawa adalah perempuan yang ditipu oleh iblis jatuh dalam dosa, tetapi jangan lupa dia adalah dari bahasa Ibraninya.
Hawa adalah nama bahasa Ibrani, artinya the first woman, wanita yang pertama. Maka di sini kita dapati Hawa ini adalah ibu kita yang pertama. Adam adalah papa kita yang pertama. Tanpa ada Hawa, maka kita ini semua tidak ada. Ada di sini yang bukan keturunan Adam dan Hawa? Oh, tidak ada. Kita semua keturunan Hawa. Kita telusuri papa, mama kita, kakek, nenek, oma, buyut, seterusnya. Maka ujung-ujungnya akan kembali kepada Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya kita semua ini bersaudara. Karena papa dan mama kita yang pertama adalah Adam dan Hawa. Hanya karena masalah Menara Babel saja, kemudian terpisahkan ini kelompok-kelompok, bahasa-bahasa, lalu mulai ada golongan-golongan suku dan sebagainya. Ini gara-gara peristiwa Menara Babel ini. Tapi kalau nggak ada peristiwa itu, kita ini semua sebenarnya adalah bersaudara. Kita harus bisa memandang bahwa kita ini keturunan dari seorang ayah dan ibu yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kalau lihat perempuan ini, Sarah, kira-kira apa yang teringat dalam benak? Sarah tertawa. Oke. Ada lagi? Kira-kira apa yang muncul di benak Sarah? Ya? Mengandung di usia tua. Apa lagi? Tidak yakin. Oke, terima kasih. Ada lagi? Wanita yang cantik. Oke, ada lagi? Istri yang setia. Puji Tuhan. Ada lagi? Ya, pendamping Abraham. Banyak ya. Dan banyak yang ingat juga bahwa ini tertawa ketika dikasih tahu pada usia tua dia akan mengandung dan melahirkan. Seolah-olah dia tidak percaya. Padahal suaminya disebut bapak orang percaya. Lalu dia tertawa. Ya, kalau mau berpikir secara negatif, bisa saja kita ingat-ingat dia sebagai ibu yang kurang percaya. Tapi perhatikan Ibrani pasal 11. Itu ada daftar pahlawan-pahlawan iman. Dan dari salah satu nama yang terdapat di sana adalah nama Sarah. Di sana disebutkan sekali dia menerima janji, maka dia pegang janji itu dan dia setia kepada janji itu, bahwa dia akan melahirkan keturunan pada usia yang tua. Wah, awalnya mungkin nggak ragu-ragu, tertawa. Tetapi sekali dia pegang janji itu, dia setia dan memegang setiap janji Tuhan. Dia disebut sebagai pahlawan iman. Bagaimana dengan ini? Rahab. Apa yang Anda pikirkan begitu melihat wajah Rahab? Siapa dia? Perempuan sendal. Oke. Apa lagi? Penolong. Puji Tuhan. Ada lagi? Bagaimana? Kain merah. Oke. Ada lagi? Mau percaya. Ada lagi? Puji Tuhan. Banyak yang positif yang seharusnya kita bayangkan ya. Kalau penjajah seks komersial, PSK, mungkin negatif. Tetapi tahukah saudara bahwa Rahab, walaupun dia adalah PSK, dia adalah seorang yang menolong pengintai-pengintai yang masuk dalam tembok Yeriko. Dan karena dia menolong umat Tuhan ini, ketika tembok Yeriko dihancurkan, hanya dia yang selamat. Tetapi juga bukan hanya dia, melainkan juga seisi rumahnya. Dan bahkan bukan hanya itu, dari beliau ini berketurunan kemudian siapa? Mesias Juru Selamat. Keturunan dari Yesus Kristus, silsilahnya adalah juga dari seorang wanita susila, Rahab. Bagaimana dengan Deborah? Banyak perempuan dicatat dalam Alkitab, dia adalah hakim yang dipercaya Tuhan. Demikian juga Ruth. Siapa Ruth? Ruth adalah perempuan Moab. Sudah tahu perempuan Moab? Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Perempuan Moab adalah perempuan yang saat itu dianggap bukan umat Tuhan atau kafir, tetapi dedikasinya kepada mertuanya, tetapi juga kepada Tuhannya mertuanya. Kemanapun kau pergi, bangsaku, bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Dari Ruth ini kemudian perempuan kafir menghasilkan juga keturunan siapa? Yesus Kristus. Saudara periksa dalam Matius pasal 1. Saudara akan temukan nama Rahab, saudara akan temukan nama Ruth.
Kemudian Esther, seorang perempuan yang rela berkorban. Dia rela pertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan umat Tuhan. Inilah figur dari Esther. Maria, ibu Yesus. Ini perempuan-perempuan semua ternyata digunakan Tuhan juga. Dalam Alkitab dicatatkan perempuan-perempuan yang masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Kemudian Tabita atau Dorcas dalam bahasa Grekanya. Ini adalah juga perempuan yang digunakan Tuhan dalam rencana keselamatan Tuhan. Kita tahu kalau kita belajar Alkitab, maka kita dapati ada rencana keselamatan Tuhan dalam Alkitab kita ini. Begitu kita buka, kita survei Alkitab sedikit, kita buka maka ada Alkitab ini ada kumpulan-kumpulan kitab di dalamnya. Ada kitab Taurat Musa, ada kitab sejarah, kitab-kitab hikmat, nabi-nabi, Injil, para rasul, dan kitab Wahyu. Ini buku-bukunya, kumpulan-kumpulan kitab ini. Oke. Kalau kita pelajari lebih lanjut, oke, maka kita akan dapati seperti ini. Begitu buka kelima Taurat, kitab yang pertama, dibuka Kejadian, maka yang muncul cerita mengenai apa? Penciptaan. Dari mana kehidupan itu berasal? Dari mana manusia itu berasal? Memang di situ ada cerita mengenai kejatuhan manusia dalam dosa, tapi segera kemudian ada ikrar tentang rencana penebusan. Kitab sejarah ini memberitahu mengenai contoh rencana penebusan. Di kitab-kitab hikmat ini diberitahu mengenai pengertian tentang rencana penebusan. Kitab nabi-nabi adalah banyak nubuatan pelaksanaan rencana penebusan. Kitab Injil banyak mencatatkan fakta dari rencana penebusan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian kitab-kitab surat rasul ini adalah peningkatan taraf hidup manusia, kesaksian dan pengajaran tentang rencana penebusan. Dan pada akhirnya kitab Wahyu banyak bercerita mengenai dunia baru, kerajaan surga. Inilah tujuan akhir dari penebusan. Itu sebabnya kalau kita belajar Alkitab ini, sebenarnya kita tahu dari mana kita berasal dan kemana tujuan hidup kita. Kita berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dan kita akan kembali lagi kepada Tuhan, ke dalam kerajaan surga. Seringkali kesibukan kita di dunia ini, segala macam problema dan pergumulan membuat kita lupa mengapa kita ada di dunia ini, mengapa kita beriman, mengapa kita punya Tuhan, mengapa kita hidup sekarang ini. Apapun problema hidup ini, apapun kesibukan kita, seharusnya kita tidak boleh lupa konsep yang satu ini, bahwa kita berasal dari Tuhan Pencipta. Dan tujuan hidup kita sebenarnya adalah kembali kepada Tuhan Pencipta. Banyak hal yang membuat kita lupa hal ini, sehingga seringkali kita ada bahaya kehilangan tujuan itu, kehilangan hidup yang kekal. Dan sekarang Tuhan mau menggunakan banyak perempuan dalam Alkitab untuk satu rencana penebusan ini, satu rencana keselamatan. Ketika sejak semula manusia jatuh dalam dosa, dan salah satu yang menjadi salah seorang perempuan yang menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan adalah seorang yang bernama, yang kita bahas pada saat ini. Baik, sebelumnya Kejadian 3 ayat 15 ini adalah cerita nubuatan mengenai juru selamat. Tetapi di situ saja Tuhan sudah meletakkan seorang perempuan di dalamnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita tahu ini adalah nubuatan mengenai Mesias, bukan? Ya, ada yang tahu ini nubuatan mengenai Mesias? Betul? Kejadian 3 ayat 15. Saya juga pertama kali mendengar ini adalah nubuatan mengenai Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias. Tapi begitu saya baca ayatnya, saya agak bingung. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana Mesiasnya? Di mana Juru Selamatnya? Bagaimana mengerti bahwa ini adalah nubuatan tentang Juru Selamat secara sederhana? Bagaimana mengerti hal ini secara sederhana? Mari kita coba mengerti. Kita coba renungkan ya. Ini adalah peristiwa ketika Allah berbicara kepada ular waktu manusia baru saja jatuh dalam dosa.
setelah tanah ditutup, ini bagian dari Adam, kemudian Hawa ditutup, proses mengandung yang sulit sampai melahirkan, maka Tuhan berbicara kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu ular dengan perempuan ini. Mewakili, tidak disebutkan dengan Adam, dengan laki ini, tetapi dengan perempuan ini, keturunan manusia. Dan saat itu ular sedang dirasuk oleh siapa? Oleh setan. Itu berarti sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada setan. Setan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dengan manusia ini, dengan keturunan manusia ini. Kamu dan keturunanmu akan meremukkan tumit mereka, tetapi manusia ini akan meremukkan kepalamu. Kalau meremukkan kepala artinya apa? Mati, binasa. Tapi kalau meremukkan tumit artinya apa? Melukai. Belum tentu dia mati binasa, melukai. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada setan, setan, manusia ini akan bunuh kamu, dan kamu akan melukai manusia. Memang manusia bisa bunuh setan? Bisa bunuh setan manusia? Nanti kalau ada penampakan, saya ambil pisau, bunuh kamu ya, saya bunuh kamu ya. Bisa begitu? Wah, manusia tidak bisa bunuh setan. Setan bisa bunuh manusia, datangkan kecelakaan, penyakit dan sebagainya. Tapi manusia tidak bisa bunuh setan. Lalu kenapa sekarang Tuhan bilang manusia akan bunuh kamu, walaupun kamu akan lukai manusia? Kalau manusia tidak bisa membunuh setan, jangan berkecil hati. Ada oknum yang maha kuasa yang bisa membinasakan setan. Siapa dia? Allah. Hanya Allah Tuhan pencipta yang dapat membunuh setan. Manusia tidak bisa membunuh setan. Kalau hanya Allah yang dapat membunuh setan, manusia tidak bisa membunuh setan. Lalu Allah berbicara kepada setan, manusia akan bunuh kamu. Setan akan kaget. Nggak mungkin manusia bunuh saya. Hanya Allah yang bisa bunuh saya. Tapi sekarang Allah berkata, manusia akan bunuh saya. Berarti Allah itu akan jadi manusia, sehingga Allah dalam manusia itu akan bisa bunuh saya. So lihat, disinilah nubuatan bagaimana Allah akan menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, sehingga persatuan antara manusia dan Allah menyanggupkan Allah dan manusia ini membereskan masalah dengan dosa pada nantinya. Dosa akan dibinasakan dan setan akan mati selamanya kekal. Itu sebabnya Kejadian 3:15 adalah nubuatan mengenai Yesus Kristus, mengenai Mesias. Jadi saat ini kita sudah bertangkap ya, mengapa ayat ini menjadi ayat nubuatan pertama. Baru berjatuh dalam dosa, segera Allah campur tangan. Kalau saja Allah tidak campur tangan, maka manusia bisa saja bersekongkol dengan setan. Karena kitab Roma menyebutkan, tahukah kamu kalau kamu menuruti seseorang, maka orang itu adalah Tuhan bagi kamu. Kamu adalah hamba dari dia. Manusia sudah ditipu, dan manusia sekarang sudah lebih menurut kepada tipuan setan, jatuh dalam dosa. Kita semua ini diklaim oleh setan sebagai budaknya, sebagai hambanya, sebagai dia sebagai Tuhan kita. Satu kali Yesus pernah mengatakan, memang iblis adalah bapak segala pendusta. Selagi kita masih ikut apa yang setan katakan, kita ini di bawahnya setan. Setan itu bapak kita. Tetapi bersyukur ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita manusia tidak serta-merta di bawah setan. Allah katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan manusia ini. Dan kita bersyukur ketika Allah menjelma menjadi manusia, Allah mau bersekutu dengan manusia, kita tidak bersekongkol dengan setan. Sebaliknya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jika tidak, maka bisa saja setan yang sudah jatuh dalam dosa sejak awal ingin cari teman, cari kawan untuk satu kelompok,
bekerja sama dengan manusia, berperang lawan sorga. Tapi karena Tuhan kemudian menyatakan kehendaknya, aku akan menjelma menjadi manusia. Tidak serta-merta manusia ini dapat bersekutu dengan iblis, tetapi kalian bersekutu dengan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan mau bersekutu dengan kita manusia, sehingga kita punya pengharapan untuk mendapatkan hidup yang kekal kembali kepada kerajaan surga. Dan Tuhan ternyata menggunakan perempuan sebagai bagian dari pembuatan rencana keselamatannya. Kali ini, di dalam Galatia 4 ayat 4, ini adalah kegenapan dari nubuatan itu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, dicatatkan di situ perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Ini kegenapan dari nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Dan sekarang kita mau coba belajar mengenai perempuan yang datang kepada Yesus di rumah Simon. Kalau belajar Synoptic Gospel, maka perempuan ini sebenarnya adalah Maria, saudari Marta dan Lazarus. Siapa Maria ini? Maria ini adalah seorang perempuan yang pernah ditobatkan oleh Yesus Kristus. Diseret-seret oleh ahli Taurat, siap untuk dilempari batu karena ketahuan telah berbuat dosa. Maka Yesus gantinya menghukum Maria, menghukum perempuan ini. Yesus melihat ada hati yang rindu untuk bertobat, gantinya dia menghukum. Maka Yesus Kristus justru membiarkan Maria ini tetap hidup. Tetapi bukan berarti Yesus berkompromi dengan Maria, melainkan Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus tidak setuju dengan perbuatan dosa Maria, tidak kompromi dengan dosa, tetapi Yesus yang penuh kasih karunia ini menyelamatkan rohaninya Maria, hatinya Maria. Pertobatan terjadi, sehingga pertobatan secara rohani mengubahkan Maria menjadi seorang pengikut Kristus yang paling setia kemanapun Yesus pergi. Waktu di rumah Lazarus, ketika Marta sedang sibuk mengurusi makanan untuk Yesus Kristus tamu agungnya, apa yang dilakukan Maria? Duduk dekat kaki Yesus. Makanya kita tadi bilang buka, duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Bagaimana dengan Marta? Sibuk pelayanan, atas nama pelayanan mau melayani Yesus sebagai tamu yang agung. Tetapi karena capek, kelelahan dalam pelayanan, dia datang kepada siapa? Dia bicara kepada siapa? Kepada Maria atau kepada Yesus? Kepada Yesus, bukan kepada Maria. Yesus, masa kau biarkan saya sendirian? Minta ini adikku Maria untuk bantu aku. Justru Marta yang sibuk dalam pelayanan kelelahan, sekarang yang seharusnya dia menjamu, menghargai tamu agungnya, dia sendiri sekarang yang protes sama tamu agungnya sendiri. Karena kenapa? Kelelahan dalam pelayanan. Oh, Yesus kemudian menjawab, Marta, Marta, engkau telah melakukan satu hal yang sia-sia. Sudah betul Maria ini memilih. Apa yang dia pilih adalah sesuatu yang tidak pernah akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, ini menjadi renungan buat kita. Atas nama pelayanan apapun, pastikan yang pertama adalah duduk dekat kaki Yesus. Karena atas nama pelayanan apapun, jika kita tidak duduk dekat kaki Yesus, kita akan kelelahan, dan pelayanan itu tidak akan pernah jadi berkat buat kita. Pelayanan itu akan menjadi dosa buat kita. Itu sebabnya pastikan duduk dekat kaki Yesus. Dan Maria inilah yang kemudian membawa beli-beli pualam dan mencurahkan minyak yang mahal harganya di kepala Yesus Kristus, mengurapi Yesus Kristus. Dan bahkan ketika Yesus sampai di kaki salib, dia ada di sana. Waktu Yesus bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya, hari Minggu, siapa yang pertama ke sana? Maria lagi di sana. Maria karena perubahan dan pertobatan rohani membawa kepada dia menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kemana saja Yesus pergi, dia ikut terus, bahkan sampai di kuburnya pada hari yang pertama dalam minggu Yesus bangkit. Dia yang muncul pertama di sana. Begitu dia tahu, saat itu Maria sedang menangis, lalu ada seorang datang, ada apa? Bertanya kepada Maria. Maria mengira dia adalah tukang
penunggu taman di situ, tapi kemudian dia berkata, tuanku, jenazahnya sudah tidak ada. Lalu kemudian Yesus memanggil namanya, Maria. Wah, dia kenal siapa ini. Segera kemudian Maria berbalik dan menyembah Yesus. Dan ketika dia hendak menyembah Yesus, Yesus katakan, jangan sembah saya, sebab saya belum datang kepada Bapa di surga. Wah, ternyata di surga ini sudah ada disiapkan acara untuk menanti kedatangan Yesus Kristus. Tetapi acara surga pun ditunda hanya karena seorang perempuan, Maria Magdalena. Maria inilah yang menjadi pengikut Yesus Kristus yang paling setia. Di sini kita dapat mengerti, di sini hal ini menunjukkan bahwa kesembuhan rohani dari Maria itu lebih kuat dan berharga dari hanya sekedar kesembuhan jasmani. Banyak sekali orang yang sembuh secara jasmani, minta sama Tuhan sembuh secara jasmani, tapi apa yang terjadi setelah itu? Masih ingat 10 orang dusta? Berapa orang yang kembali? Hanya satu yang berkembali. Sudah sembuh fisiknya, tetapi satu saja yang terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus bertanya, kemana yang 9 orang itu? Lihat Maria, begitu dia disembuhkan secara rohaninya, dia menjadi pengikut Yesus yang paling setia. Dan Yesus mengatakan, apa yang dilakukannya ini, begitu Injil disebarkan, maka namanya juga akan disebut-sebut. Sehingga di sini kita bisa belajar bahwa Maria, kesembuhan rohaninya lebih berharga dan lebih bernilai daripada hanya sekedar kesembuhan jasmani. Kesembuhan rohani kita lebih bernilai dan berharga daripada hanya sekedar kesembuhan jasmani. Pastikan dulu kesembuhan rohani, baru minta sama Tuhan kesembuhan jasmani. Pastikan dulu kesehatan rohani kita dengan Tuhan, karena itu lebih bernilai harganya. Nah, sekarang Maria yang sama disebutkan datang membawa buli-buli puala. Bicara tentang buli-buli, pertama kali ditulis dalam Alkitab di mana? Buli-buli. Pernah tahu? Terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 33 dan 34. Ini ayatnya saya beritahukan saja secara sederhana. Buli-buli pertama kali ditulis dalam Alkitab menceritakan mengenai buli-buli yang ada di dalam tabut perjanjian Allah di bait suci. Di dalam buli-buli ini ada mana yang tersimpan di sana. Tabut perjanjian suci itu berisi buah batu dan juga tongkat Harun yang berbunga. Dan ternyata buli-buli ini adalah tempat di mana-mana diletakkan di sana di dalam tabut perjanjian Tuhan. Sementara ayat tema kita memberitahu bahwa Efesus 2:21 mengatakan, di dalam Yesus, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa di dalam Yesus tumbuh rapi tersusun bangunan menjadi bait Allah, sanctuary. Orang lain menyebutnya Ka'bah. Ternyata Ka'bah ini, Ka'bah Tuhan, bait suci ini adalah alat peraga Allah tentang rencana keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Ingat waktu Yesus Kristus pernah mengatakan kepada ahli Taurat, rombak ini bait suci, maka dalam 3 hari aku dapat membangunnya kembali. 3 hari, 46 tahun kami merenovasi ini bait suci. Engkau mengatakannya hanya 3 hari. Ayat berikutnya, murid-murid mengerti bahwa Yesus sebenarnya merujuk kepada dirinya. Dirinya adalah bait suci itu. Artinya kalau kita belajar mengenai bait suci, maka kita akan dapati secara detail dan secara lengkap alat peraga ini ada cerita, ada rencana keselamatan Tuhan bagi kita. Coba kita cari tahu. Kalau saja bait suci ini adalah
alat peraga dari rencana keselamatan Tuhan. Kita tahu bait suci terdiri dari 3 bagian: halaman, tempat yang kudus, dan tempat yang maha kudus. Lalu ada perabotan-perabotan. Di halaman ada apa? Mezbah bakaran, bejana pembasuhan. Masuk ke dalam ada 7 kaki dian, roti meja sajian, meja roti sajian, dan mezbah ukupan. Kemudian masuk lagi ke dalam sini ada tabut perjanjian. Ini sebenarnya arti sederhananya adalah mezbah tabut perjanjian ini. Di dalamnya ada 10 Allah, di atasnya ini ada kerubium yang menaungi. Maka di tengah-tengah kerubium ini ada yang disebut dengan Shekinah. Shekinah ini adalah cahaya terang yang menyala bersinar tanpa ada gaubnya, tanpa ada lampunya, bersinar begitu saja. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan berbicara kepadamu di situ. Jadi Shekinah ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Sementara kitab Hikmat juga menyebutkan bahwa jubah Allah itu adalah terang, cahaya. Sehingga di tabut perjanjian inilah ada hadirat Allah, ada Allah itu sendiri. Itulah tabut perjanjiannya. Sementara kalau kita ke tempat yang kudus, maka di situ ada 7 kaki dian. 7 kaki dian, kitab Wahyu pasal 1 memberitahu ini adalah 7 jemaat. Kalau bicara jemaat, ini berarti bicara mengenai manusia. Jadi 7 kaki dian melambangkan manusia, mengenai umat Tuhan, mengenai jemaat. Sementara mezbah ukupan inilah lambang dari doa kepada Tuhan. Lalu roti sajian ini adalah lambang dari firman Tuhan. Ini adalah roti hidup, roti sajian. Dan kalau keluar lagi, maka bejana pembasuhan ini adalah lambang dari Sungai Yordan, melambangkan dari baptisan dari Yesus Kristus. Dan mezbah korban bakaran ini adalah lambang dari Golgota, lambang dari Kalvari, di mana Yesus Kristus dikorbankan di sana. Jadi kalau kita lihat di sini, maka Yesus Kristus disebutkan bait suci ini adalah Yesus Kristus sendiri. Maka Yesus Kristus berasal dari mana? Ini adalah hadirat Allah. Kalau sekarang hadirat Allah di mana? Di sorga. Yesus berasal dari sorga, tetapi kemudian dia turun menjelma menjadi, ini lambang dari manusia, lambang jemaat. Ada doa, ada firman Tuhan di sini. Yesus menjelma menjadi manusia, tapi kemudian sebelum dia disalibkan di Kalvari, dia harus mengalami baptisan dalam bejana pembasuhan sungai Yordan. Dan setelah dibaptis kemudian baru dia dikorbankan di Golgota, di Kalvari. Makanya waktu Yesus datang kepada Yohanes di sungai Yordan, Yohanes mengatakan, Yesus, seharusnya saya yang kau baptis. Tapi Yesus mengatakan, lakukan saja supaya genap firman Tuhan. Mana firman Tuhan itu? Ini dia firman Tuhannya, mengenai konsep keselamatan Tuhan dalam bait suci, dalam sanctuary. Dan kitab yang lain, dalam Mazmur 77 ayat 13 dikatakan, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya, Thy way, O God, is in the sanctuary. Jadi lebih tepatnya kalau diterjemahkan sebenarnya adalah, ya Allah, jalanmu ada dalam bait kudus. Bait kudus ini seperti ada jalan di sini, seperti ada jalan. Seperti tadi Yesus Kristus berasal dari surga sampai kepada Kalvari, seperti ada jalan di sini. Maka demikian juga manusia. Kalau manusia mau ke surga, kalau manusia mau masuk surga, maka pertama dia harus percaya dulu kepada pengorbanan Yesus Kristus. Dia harus masuk lewat sini. Ini bait suci dibilang pagarnya Tuhan tentukan harus terbuat dari kain lenan. Ini kain lenan semua berbicara mengenai Yesus Kristus. Begitu dia dilahirkan, dia dibungkus oleh kain lenan. Begitu dia dijahitkan oleh ibunya, ditenun jubah yang tidak berjahit, kain lenan. Begitu dia dikuburkan, dia dibungkus oleh kain lenan. Di kitab Wahyu dia menunggang kuda putih dan kemudian dia menggunakan jubah kain lenan. Ini semua mengenai Yesus Kristus.
Pintu. Yesus Kristus pernah mengatakan, akulah pintu. Anak domba, lambang dari Yesus Kristus juga. Dan sekarang manusia kalau mau masuk ke sini seperti ada jalan ini menuju dalam kerajaan surga, maka manusia harus mulai dari percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di Golgota. Dan setelah percaya pada pengorbanan Yesus di Golgota, maka dia mengesahkannya melalui dibaptiskan. Bagi Anda yang belum dibaptis sendiri, segera pergi kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta siap untuk membantu Anda mengalami baptisan ini. Karena selama belum mengalami baptisan ini, kita belum mengesahkan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Lalu masuk ke dalam tempat yang kudus, kita belajar firman Tuhan, kemudian kita berdoa dan kita melakukan kehidupan berjemaat. Ada terang lilin di sini, ini lambang dari Roh Kudus yang menyinari ruangan itu. Ini lambang dari jemaat yang bersaksi, jemaat yang menjadi terang, sehingga pada akhirnya kita pun kelak ketika Yesus datang yang kedua kali, masa pendamaian, hari penghakiman itu selesai, dikira pembatas itu sudah usai, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, di mana ada hadirat Allah di sana. Itulah perjalanan umat Kristen sebenarnya. Mulai dari sini masuk terus ke dalam sini. Tetapi sangat disayangkan, sangat disialkan. Banyak kali orang Kristen sudah masuk di sini, percaya Yesus Kristus disalibkan di Golgota, dibaptiskan, tapi kemudian dia cuma berhenti sampai di sini. Berputar-putar saja di sini, di halaman. Percaya Yesus, dibaptiskan, selesai, tapi tidak masuk ke dalam sini, tidak melanjutkan perjalanan ke dalam sini. Padahal mau masuk ke hadirat Tuhan harus lanjut di sini. Kita harus melanjutkan perjalanan kita ini masuk, dan Yesus Kristus undang kita untuk masuk dalam baitnya yang kudus ke dalam sini, yaitu dengan cara kita harus penuh doa. Kita harus belajar firman Tuhan setiap saat. Hidup kita adalah hidup yang mempelajari firman Tuhan, hidup yang penuh doa, dan hidup yang berjemaat. Hidup yang berjemaat yang itu menjadi terang dan saksi bagi orang lain. Inilah sebenarnya yang harus kita dalami. Sekarang sejak 1844 Yesus sudah ada di gereja ini. Yesus akan segera datang, dan kita sebenarnya sudah akan segera masuk ke hadirat surga sini. Tetapi seringkali manusia masih banyak di luar. Orang Kristen, orang Advent masih banyak di luar dan tidak menghidupi kehidupan 7 kaki dian, roti sajian, dan doa ini sehari-hari. Seharusnya itu yang menjadi bagian kita. Itu sebabnya mengapa organisasi kita adakan doa 777. Harus kita penuh dengan doa. Belajar Alkitab, follow the Bible. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dan kehidupan yang berjemaat, kehidupan yang berbagi dan saling menolong satu sama lain. Itulah kehidupan di sini. Segera kita akan masuk dalam kerajaan surga ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, sekarang Maria mengatakan bahwa Matius 26 mengatakan bahwa Maria membawa buli-buli. Kalau umpamanya bait suci ini, seluruh bait suci ini adalah bangunan yang rapi tersusun dalam Yesus Kristus, apakah buli-buli ini juga ada nubuatannya mengenai Yesus Kristus? Mari kita coba cari tahu. Buli-buli di dalam Tabut Perjanjian ini adalah tempat mana? Dan kalau buka Bilangan 11 ayat 78, maka mana ini adalah bahan dasar dari pembuatan roti. Pembuatan roti yang Yohanes 6 ayat 33 mengatakan mana ini adalah roti yang turun dari sorga. Lalu apa kata Yesus tentang dirinya? Masih ingat? Oke, Yohanes 6 ayat 51. Apa kata Yesus tentang dirinya? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Itu berarti mana itu adalah lambang dari Yesus itu sendiri. Lalu sekarang disebutkan Maria membawa buli pualam, dan kita tahu pualam itu terbuat dari apa? Pualam ternyata tidak terbuat dari tanah liat, bukan logam emas atau perak,
tetapi pualam adalah jenis batu-batuan. Kenapa bukan tanah liat? Kenapa bukan logam? Dan kenapa Maria membawa buli pualam jenis batu-batuan? Ya, saya nggak tahu Maria apakah menyadari ini. Dan memang Maria sebenarnya tidak menyadari. Karena kenapa? Ketika Yesus Kristus mati, maka dia dibaringkan di mana? Lalu membaringkannya dalam sumur yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Yesus tidak dikuburkan dalam tanah liat, tidak. Tapi Yesus dikubur di bukit batu. Jelas sekali di sini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah mana, Yesus adalah roti hidup itu yang turun dari surga. Jika mana itu diletakkan dalam buli-buli yang terbuat dari batu, maka ya, Yesus Kristus adalah roti hidup yang dibaringkan dalam kubur batu. Dia adalah mana dalam buli-buli pualam. Dinubuatkan di dalam bait suci dan digenapi dalam diri Yesus itu sendiri. Saudara lihat kemudian Maria membawa minyak yang dalam buli-buli itu, minyak yang mahal yang dicurahkan ke atas kepala Yesus Kristus. Kalau bicara mengenai minyak, maka Keluaran 30 ayat 25 sampai 28 juga memberitahu jenis minyak dari rempah-rempah yang digunakan untuk mengurapi bait suci itu sebelum bait suci digunakan. Artinya sebelum bait suci dipersembahkan, sebelum upacara bait suci dipersembahkan, maka Tuhan mengatakan harus ada pengurapan terhadap bait suci ini. Minyak harus dibubuhkan di bait suci ini. Dan kalau Yesus Kristus adalah bait suci itu sendiri, sebelum dia dikorbankan, apakah dia juga mengalami pengurapan itu? Lihat apa kata Yesus ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburan. Ternyata Maria ketika dia meminyaki Yesus, Maria tidak sadar dia sudah digunakan oleh Allah sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Ingat waktu para perempuan pergi hari Minggu mau datang kepada jenazah Yesus, para perempuan yang mengikuti Yesus sampai ke salib tidak sempat merempahi tubuh Yesus. Itu sebabnya mereka pagi-pagi hari Minggu mau datang merempahi Yesus Kristus, tetapi tanpa disadari oleh Maria, dia sudah merempahi tubuh Yesus yang tidak sempat dirempahi saat kematiannya. Walaupun kita tahu pada akhirnya bahwa sebenarnya pengurapan Maria kepada Yesus termasuk dalam rencana keselamatan Allah, dinubuatkan dalam Keluaran 30 dan digenapi dalam Matius 26. Perempuan Maria Magdalena digunakan Tuhan menjadi satu bagian dari rencana keselamatannya. Walaupun banyak orang yang berkumpul saat itu menganggap bahwa ini adalah pemborosan. Oh, saudara sekalian, bicara mengenai pekerjaan Tuhan, seharusnya kita tidak hitung-hitungan. Sebab kalau kita menghitung pekerjaan Tuhan, kalau kita mau menghitung rencana keselamatan Tuhan, apa yang Dia sudah berikan kepada kita? Apa yang sudah Dia berikan kepada kita? Seharusnya bicara mengenai pekerjaan Tuhan, tidak berbicara mengenai hitung-hitungan, pemborosan dan sebagainya. Sebab minyak itu adalah lambang dari hati Maria yang luap. Ini adalah pernyataan kasih yang bersumber dari anak surgawi sehingga berkelimpahan. Dan minyak yang disebut oleh pengikut Yesus yang lain sebagai pemborosan akan tetap mengalir dengan sendirinya beribu-ribu kali di setiap hati yang peka terhadap sesamanya. Inilah Maria Magdalena yang digunakan Tuhan sebagai alatnya dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan lihat, ketika Yesus mengatakan bahwa ternyata apa yang dilakukan Maria ini adalah suatu persiapan untuk penguburanku, saat itu juga sebenarnya Yesus Kristus tahu bahwa dia akan mati. Betul? Dia tahu bahwa dia akan mati.
akan terjadi kematiannya, penguburannya. Lalu ini Maria sudah melakukan sesuatu yang mempersiapkan penguburannya. Yesus tahu bahwa dia akan mati. Bagaimana dengan perasaan saudara kalau Yesus Kristus akan bagaimana dengan perasaan saudara kalau saudara tahu bahwa saudara akan mati? Dokter vonis dalam waktu 3 minggu lagi Anda akan mati. Bagaimana perasaan saudara? Dan ini yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tahu bahwa waktunya sudah dekat dan dia akan segera menghadapi maut, menghadapi kematian. Dan kalau saudara lanjutkan kepada ayat selanjutnya di Matius pasal 26 itu, saudara akan temukan di ayat 36-46. Dalam doa Yesus juga di Taman Getsemani, ia sudah tahu waktu kematiannya sudah tiba. Sebelum-sebelumnya Yesus juga berusaha untuk dibunuh orang, dilempari batu. Tetapi Roh Kudus bilang, belum waktunya Yesus mati. Roh Kudus ambil Yesus, hilangkan Yesus dari kerumunan orang, karena memang belum waktunya. Tetapi kali ini Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat dan dia akan segera mati. Dan kemanusiaan Yesus Kristus kemudian menjadi stres. Dia meregang nyawa, dia siap untuk menghadapi maut dan kematian. Itu sebabnya dalam doanya dia mengatakan ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia berbicara kepada murid-muridnya, 3 orang sahabatnya yang terdekat. Dan kalau saudara perhatikan ayat-ayat di situ, saudara akan dapati bahwa Yesus Kristus bolak-balik 3 kali mengulang doa yang sama. Setelah doa pertama kali balik kepada muridnya, muridnya sedang apa? Tidur. Lalu dia kembali lagi, oh Bapak, sedih, stres rasanya. Dan dia sempat mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kedua kali datang kepada muridnya, tidur lagi. Sampai yang ketiga kali dalam keadaan tidur. Yesus Kristus dalam berjuang untuk keselamatan manusia, dia berjuang seorang diri. Tidak ada yang menemani dia, padahal dia dalam keadaan meregang nyawa dan dia memerlukan bantuan doa dari sahabat-sahabatnya. Tetapi sahabat-sahabatnya pun tertidur. Itu sebabnya dalam keadaan berjuang seorang diri, Yesus Kristus kemudian berdoa. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Bagi Yesus ini adalah satu beban dosa yang akan ditimpakan kepadanya, walaupun dia tidak berbuat dosa. Ketika Yesus disalib, Yesus pernah menyebut dalam kata-katanya, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Bapak meninggalkan Yesus? Tidak. Saat itu Bapak tidak meninggalkan Yesus, tetapi dosa dunia kita ini sedang ditimpakan kepadanya. Dan ketika sedang ditimpakan kepadanya, ini bagaikan suatu awan yang gelap yang memisahkan antara dia dan Bapaknya, sehingga Yesus tidak mampu melihat Bapaknya lagi. Dosa ini menjadi awan gelap yang menjauhkan Bapa daripadanya, sehingga Yesus mengira Bapa meninggalkan dia. Kalau Bapa boleh berseru saat itu, Bapa pun bisa berseru, Yesus, mengapa kau meninggalkan saya? Mengapa? Karena dosa sedang dibebankan kepadanya, dan dosa itu memisahkan dia, sang Bapa, dengan anaknya. Saudara sekalian, dosa kita lah yang memisahkan kita dengan Bapa. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dosa kita lah yang seringkali menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan itu yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Dan kali ini Yesus Kristus sedang stres seorang diri. Dalam doanya meregang nyawa, dia, ini pembuluh darahnya pun kemudian pecah, sehingga keringatnya mengeluarkan darah. Sebab Yesus akan menghadapi kematian. Dan kematian ini bukan kematian yang sembarangan, bukan kematian seperti tidur sekarang ini, seperti kita yang tidur dalam Yesus. Kematian Yesus Kristus adalah kematian yang menentukan keselamatan semua orang. Kalau dia bangkit, maka manusia akan selamat. Tapi kalau dia mati terus dan tidak bangkit, maka seluruh rencana penebusan ini akan batal. Dan hal yang menyebabkan dia tidak dapat bangkit adalah jika Yesus berbuat dosa. Itu sebabnya dia tahu dia akan memasuki Via Dolorosa, jalan-jalan penganiayaan dari Yerusalem menuju ke Golgota. Di situ dia akan ditangkap, dari Getsemani dia akan ditangkap,
kemudian dia akan diadili, dia akan ditampar, dia akan dipukuli, dia akan ditendang, dia akan dicambuk, dia akan dimahkotai duri, sakit semua badannya. Tapi tidak cuma fisiknya saja yang sakit. Setan tidak suka Yesus hanya sakit secara fisik, tapi setan suka Yesus juga sakit secara hati. Itu sebabnya dia provokasi ini pasukan-pasukan untuk meludahi Yesus. Apakah ludah pernah menyakiti fisik? Tidak pernah. Ludah tidak pernah menyakiti fisik kita, tetapi ludah adalah menyakiti hati. Itu sebabnya Yesus sekarang tahu bahwa dia sedang menghadapi satu penderitaan di depan matanya. Fisiknya dia akan dihajar, tapi demikian juga hatinya akan juga disakiti. Sedikit saja Yesus mengatakan, awas kamu nanti ya, kalau aku datang yang kedua kali, sedikit saja muncul dalam hatinya begitu, maka dia akan jatuh dalam dosa. Dan kalau dia jatuh dalam dosa, maka seluruh rencana penebusan ini akan batal, dan manusia tidak akan pernah mendapatkan hidup kekal dan kebangkitan. Itu sebabnya saya membayangkan ketika Yesus bertemu, sebelum dia disalibkan, dia bertemu dengan Elia dan Musa di Bukit Kemuliaan. Saya membayangkan dia sedang berbicara juga kepada Elia dan Musa. Elia dan Musa, saya mau mati untuk keselamatan kamu juga, keselamatan manusia. Bantu saya doa supaya saya tidak berbuat dosa. Sebab kematian Yesus dan kebangkitannya ini disebut dengan kebangkitan sulung. Buah itu sebabnya dia disebut sebagai first fruit, buah sulung. Kenapa kebangkitan Yesus disebut yang sulung? Karena walaupun Musa pernah dibangkitkan, Lazarus pernah dibangkitkan, tetapi kebangkitan mereka tidak menjadi yang sulung. Karena kebangkitan mereka itu dapat hidup terus, karena jaminannya adalah Yesus Kristus. Elia dan Musa berada di surga, itu yang menjamin adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus mati, lalu dia mati dalam berbuat dosa, dan dia tidak pernah bangkit lagi, rencana penebusan ini batal. Apa yang terjadi sama Elia dan Musa? Mereka jatuh kembali lagi ke dunia ini. Sebab yang menentukan mengapa Elia dan Musa ada di sana adalah jaminan akan buah sulung, kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah the first fruit itu. Itu sebabnya Yesus Kristus, saya membayangkan dia meminta bantuan kepada Elia dan Musa. Tolong doakan saya mau menghadapi kematian, dan kematian ini menentukan keselamatan semua orang. Bantu saya supaya saya tidak berbuat dosa. Jika saya berbuat dosa, saya tidak akan pernah bangkit. Maka kamu Elia dan Musa, kamu akan jatuh lagi ke bumi ini. Itu sebabnya saya membayangkan dia memohon doa demikian. Tetapi lihat ketika di Taman Getsemani, dia berdoa hanya seorang diri, berjuang seorang diri untuk orang yang dicintai, tetapi untuk orang yang sama yang mengkhianati dia sendiri. Saat itu ketika dia berada di Taman Getsemani, seluruh alam semesta ini dalam keadaan sunyi, semua terdiam. Surga tidak ada lagi lagu-lagu diperdengarkan, tidak ada suara kor yang menyanyi. Semua jagat raya ini fokusnya semua ke Taman Getsemani, kepada Yesus Kristus. Karena mereka tidak pernah habis pikir, malaikat-malaikat Tuhan, makhluk-makhluk kudus di dunia yang lain tidak tahu dosa itu apa. Tapi sekarang mereka dengan melihat Yesus Kristus begitu menderita akibat dosa, maka mereka semakin tahu dosa itu sangat jahat. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Malaikat pun ingin menolong Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat ingin menggantikan Yesus untuk menjadi penebus bagi manusia, tidak bisa. Karena malaikat adalah juga ciptaan. Tidak bisa ciptaan menebus ciptaan. Hanya pencipta yang menebus ciptaannya. Tapi kali ini pencipta mereka sendiri, Yesus Kristus, panglima surga, raja alam semesta. Yesus Kristus sebenarnya adalah raja alam semesta. Dia adalah punya istana, punya kemuliaan, punya pasukan, punya malaikat, punya alam semesta ini, punya surga. Tapi sekarang di mata malaikat, raja mereka, panglima mereka, sekarang sedang meregang nyawa, menderita di satu taman yang gelap, Taman Getsemani, karena mau menebus manusia dari dosa. Mereka sebenarnya ingin menolong Yesus Kristus, tetapi tidak bisa. Yesus sampai berkata kepada Bapa, kalau perlu cawan ini berlalu daripadaku. Ini beban yang begitu berat, cawan inilah dosa yang begitu berat bagi aku.
Tetapi Bapa menunggu satu kata yang diucapkan Yesus. Bapa menunggu satu kata yang diucapkan oleh Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kalau mengikut kehendaknya Yesus sebagai manusia, dia juga bergumul terhadap dosa yang dibebankan kepadanya. Itu sebabnya dia meminta kepada Bapa, kalau boleh ini dilalukan daripadanya. Tetapi begitu dia mengatakan, jadilah kehendakmu, iya, Allah Bapa melihat, inilah bentuk penyerahan yang total dari anakku. Segera dia utus malaikatnya kepada Yesus. Maka semua malaikat sedang berada di taman Getsemani. Ada yang mulai bernyanyi bagi Yesus Kristus, ada yang mulai mengusap darahnya, ada yang mulai menguatkan mereka. Yesus, maju terus demi keselamatan di ruang kebanggaan. Kamu harus melalui ini. Demi keselamatan jemaat Taman Harapan, kamu harus melalui hal ini. Maju terus, kami siap untuk memberikan kekuatan kepadamu. Itulah yang dialami oleh Yesus Kristus di Taman Getsemani untuk keselamatan saya dan saudara. Saat ini saya ingin memutar sebuah video. Saya minta tolong supaya videonya diputar. Video ini mungkin Anda sudah pernah lihat, tapi melihat video ini saya nggak cukup sekali. Begitu melihat video ini, saya ingin lihat berulang-ulang. Karena saya tahu, begitu saya melihat berulang-ulang, saya mengerti kenapa Allah menebus saya. Mengapa Allah begitu baik kepada saya. Suatu kali ada seorang pria yang memiliki seorang anak laki-laki yang sangat dicintainya. Pria ini bekerja sebagai penjaga jembatan rel kereta api. Dan anaknya yang laki-laki, satu-satunya anak yang dia miliki adalah anak laki-laki yang suka sekali menemani ayahnya dan melihat kereta itu lewat berlalu-lalang di sana. Sementara kereta api itu ditumpangi oleh banyak orang dari berbagai jenis orang. Mereka senang bepergian dengan kereta itu, dan mereka berasal dari latar belakang dan situasi yang berbeda-beda. Di antara penumpang itu ada orang yang sementara dalam keadaan sedih dan kesepian. Ada yang dalam keadaan marah, emosi. Ada yang selfish, memandang pada diri terus. Ada yang sementara sakit hati, putus asa dan kecewa. Dan bahkan ada juga yang sedang dalam keadaan kecanduan. Kecanduan narkoba. Suatu kali peristiwa yang tragis terjadi. Kesalahan yang fatal terjadi. Saat Bapak menerima telepon bahwa ada kapal yang hendak melintasi di bawah jembatan kereta api, itulah sebabnya Bapak menarik tuas dan kemudian membuka jembatan rel kereta api. Sementara itu
segera lewat di bawah jembatan rel kereta api. Namun tiba-tiba ada kereta api yang datang bukan pada waktunya. Sementara kapal dapat lewat dengan selamat, sang anak melihat ada kereta yang datang terlalu cepat. Dia memanggil papanya, "Papa! Papa, keretanya datang terlalu cepat." Sang bapak tidak dapat mendengarkan. "Papa, papa, keretanya datang terlalu cepat." Tetapi sang bapak tak dapat mendengarkan suara anaknya. Di dalam kereta, para penumpang tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kereta terus melaju, dan kemudian sang bapak dapat melihat dari kejauhan ada kereta yang datang bukan pada waktunya. Sementara itu dia melihat ke pinggir sungai, tidak ada anaknya di sana. Dia panggil anaknya, ternyata anaknya berinisiatif untuk menarik tuas itu secara manual. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Peristiwa itu membawa suatu keputusan yang tragis bagi sang bapak, keputusan yang sulit bagi sang bapak, yaitu membiarkan seluruh orang dalam kereta itu akan mati, atau menarik tuas itu yang akan menyebabkan anaknya mati dijepit oleh jembatan rel kereta api. Ya, sang bapak menarik tuasnya. Berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Mampukah sang bapak menyelamatkan anaknya sendiri demi keselamatan banyak orang dalam kereta?
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, seringkali kita sama seperti penumpang dalam kereta. Kita tidak tahu bahwa kereta dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi Allah tahu apa yang kita perlukan. Jangan tanyakan apa yang dapat Allah berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada Allah kita. Dia lebih tahu bahwa kita memerlukan keselamatan. Itu sebabnya Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita mendapatkan sesuatu yang paling kita butuhkan. Tidakkah kita mau bersyukur hal ini kepada Dia yang sudah memberikan anaknya bagi kita? Lihat Yesus Kristus ketika menghadapi segala penderitaan, diproses dengan segala kesusahan, penganiayaan, tapi demi cintanya membuahkan hasil yang baik. Demikian juga kita. Kalau saja kita mengalami penderitaan, kesusahan karena beriman kepada Yesus Kristus, kalau ada saja pergumulan dunia yang datang kepada kita, jangan segera kecewa, jangan segera kecil hati. Pergumulan itu, pencobaan-pencobaan itu dapat menjadi pemroses bagi sesuatu yang baik yang muncul dari kita. Proses, tidak ada pertumbuhan kalau tidak ada masalah. Jika kita ada masalah, tetaplah katakan, thank you Lord, thank you Lord. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala pencobaan, atas segala pergumulan yang datang. Olehnya aku bisa belajar. Ada sebuah lagu yang mengatakan, aku bersyukur Tuhan untuk setiap pergumulan yang datang. Olehnya aku bertumbuh dalam kasih pemeliharaan-Mu. Aku juga bersyukur untuk kesabaran yang dihasilkan dari pergumulan itu. Dalam proses pertumbuhan, aku dapat belajar bagaimana memperhatikan orang lain. Saat ini saya rindu anak saya untuk menyanyikan lagu ini buat kita, dan perhatikan kata-katanya. Kiranya menjadi berkat buat kita semua.
hari ini firman Tuhan memanggil kita kembali. Apakah kita mau memperbarui komitmen kita untuk mencintai Yesus Kristus lebih dalam lagi? Dia sudah sangat mencintai kita. Adakah kita mau datang dekat dan lebih cinta lagi kepada Dia? Menggunakan banyak waktu untuk dengarkan Dia berbicara lewat firman-Nya dan berdoa kepadanya dan hidup berjemaat dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini belum menjadi panggilan bagi kita untuk selangkah lagi lebih maju, untuk lebih cinta kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.